Moms, kembali lagi di channel halomomi.id. Perkenalkan, saya Winnie Kirana Hasanah. Di episode Halo Mommy kali ini kita akan membahas tentang pijat bayi untuk keluhan bayi kolik dan juga konstipasi. Jadi, apa itu kolik? Kolik adalah kondisi di mana bayi menangis padahal bayi dalam keadaan sehat serta mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Sedangkan apa itu konstipasi? Konstipasi adalah sembelit atau susah buang air besar. Nah, tujuan dari pemijatan ini adalah untuk mengeluarkan penumpukan gas-gas yang ada di dalam perut serta untuk meringankan keluhan kolik dan juga konstipasi yang dialami oleh bayi. Syarat yang perlu Moms perhatikan di rumah sebelum dilakukan pemijatan ini, yang pertama adalah prinsipnya untuk pemijatan di bagian perut ini harus didasarkan pada anatomi sistem pencernaan dari bayi. Jadi dilakukan dari atas ke bawah dan juga untuk memutarnya adalah searah jarum jam. Kemudian kapan sih kita bisa melakukan pijat bayi ini? Pijat bayi ini bisa dilakukan yaitu yang pertama jika bayi memiliki keluhan kolik ataupun konstipasi. Yang kedua bisa dilakukan rutin 2 kali sehari yaitu pagi dan juga sore. Dan yang ketiga sebaiknya dilakukan setelah 30-45 menit bayi mendapatkan asupan makanan, baik itu ASI maupun makanan lainnya. Oke Moms, sekarang masuk ke persiapannya ya. Yang pertama adalah pastikan si kecil dalam kondisi yang sehat, jadi tidak demam dan juga tidak diare. Yang kedua, kita mencuci tangan kita dengan sabun dan juga air mengalir. Yang ketiga, kita lepaskan seluruh perhiasan ataupun aksesoris yang menempel di kedua tangan kita. Yang keempat adalah memastikan kuku-kuku jari kita pendek supaya tidak menyakiti bayi saat kita lakukan pemijatan. Yang kelima, kita bisa menggunakan minyak yang tidak mengandung bahan kimia seperti baby oil atau minyak organik lainnya. Oke Moms, kita mulai yuk untuk pemijatannya. Kita lepaskan dulu seluruh pakaian yang menempel di tubuh bayi kecuali popoknya saja ya Moms. Setelah baju bayi kita buka dan kita sisakan popoknya, kita ambil baby oil, kita buka dan kita tuangkan ke telapak tangan kita. Kita ratakan di seluruh telapak tangan. Nah, yang pertama kita lakukan gerakan abdomen permission, sekaligus kita meminta izin kepada bayi bahwa kita akan melakukan pemijatan di bagian perut. Jadi tangan kanan kita diletakkan di atas perut bayi sambil kita rasakan untuk konsistensi perut bayi. Jika bayi terasa kembung, maka saat kita pegang akan terasa keras. Kemudian untuk gerakan yang kedua adalah gerakan paddling. Jadi kita menggunakan kedua tangan kita usap dengan lembut dari perut bagian atas ke arah perut bagian bawah. Nah, ini gunanya untuk mengeluarkan sisa-sisa gas yang ada di dalam perut. Dilakukan 6-10 kali gerakan. Selanjutnya untuk gerakan yang ketiga adalah gerakan elevated paddling. Jadi tangan kita yang kiri memegang di pergelangan kaki bayi gunanya supaya bayi tidak menendang-nendang saat kita lakukan pemijatan. Kemudian tangan kanan sama, kita lakukan pemijatan lembut dari perut bagian atas ke arah perut bagian bawah. Dilakukan selama 6-10 kali dan kemudian goyangkan kaki ke atas dan ke bawah. Kemudian gerakan yang ketiga adalah gerakan open hook. Jadi kedua ibu jari kita berada di tali pusat bayi. Kemudian kita lakukan gerakan seperti membuka dari pertengahan perut ke arah luar. Dilakukan 6-10 kali gerakan ya Moms. Selanjutnya gerakan full circle atau sun and moon. Jadi kita menggunakan koordinasi kedua tangan. Tangan kiri bergerak melingkar searah jarum jam. Kemudian saat tangan kiri kita berada di jam 5, tangan kanan kita bergerak dari jam 9 ke arah jam 5. 9 ke 5, 9 ke 5, 9 ke 5, 9 ke 5. Jadi kita lakukan 6-10 kali gerakan ya Moms. Jika Moms masih kesulitan menggunakan kedua tangan, bisa menggunakan satu tangan saja yaitu bergerak melingkar. Selanjutnya adalah gerakan rainbow. Jadi kita membentuk pelangi dari perut kanan bawah ke arah perut bagian kiri bawah. Seperti ini, dilakukan selama 6-10 kali gerakan. Tujuannya sama, untuk mengeluarkan sisa-sisa gas yang ada di dalam perut bayi. Selanjutnya adalah gerakan raindrop. Jadi kita membuat gerakan menggunakan jari-jari kita dari arah atas ke arah bawah, dari perut bagian kanan ke perut bagian kiri bayi.
Dan yang terakhir, kita nilai kembali konsistensi perut bayi dengan meletakkan tangan kanan kita di atas perut bayi. Jika perut bayi sudah terasa lebih lunak, itu artinya gas-gas yang ada di dalam perut bayi sudah mulai keluar. Oke Mams, sekian untuk pemijatan bayi dengan keluhan kolik dan juga konstipasi. Nah, buat Mams semua di rumah yang masih ingin tahu lebih lanjut tentang pemijatan pada bayi mulai dari kepala hingga ke kaki, Halo Mami ID masih membuka kelas online private untuk Mams semua di rumah. Nah, nanti untuk link kontaknya akan kami taruh di description box. Jangan lupa untuk like video ini, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya Mams tidak ketinggalan info terbaru atau updatean terbaru dari kami. Sampai jumpa, stay healthy and stay happy Mams.